Pace bene, masih di mea culpa para culprit. Saya mau membagikan kisah, saya membuat riset kecil-kecilan, sangat kecil, tentang satu tokoh namanya Hatun Tash. Kemarin saya baca di kolom komentar ketika saya membuat video tentang Pastor Zog Hamel yang menjadi martir 5 tahun lalu dan mulai proses kanonisasinya. Saya membuat video itu dan ada komentar di bawah yang berkata, tolong dibuat topik tentang Hatun Tash. Lalu saya mencoba searching siapa Hatun Tash. Lalu kemudian saya menemukan kisah tentang dia bahwa dia ditikam di satu taman kota Hyde Park, London. Dan dia seorang perempuan dan dia mendapat serangan karena berbicara tentang isu sensitif agama. Oke, kita mau mengulas sedikit tentang siapa Hatun Tash. Dan lebih banyak kita mau berbicara tentang bacaan hari ini. Bisa kita hubungkan tentang kerajaan Allah yang untuk mencapainya dibutuhkan pemberian seutuhnya dari diri. Oke, kita mau berbicara pertama tentang Hatun Tash. Usianya sekitar 39 katanya, atau 40, bahkan bisa sampai 45 tahun, kurang lebih usia-usia pertengahan semacam itu. Tidak ditemukan data yang benar-benar valid, apakah dirahasiakan, tapi tidak revealed, tidak diungkapkan secara eksplisit. Dia seorang perempuan berusia 39 sampai 40 tahun awal, dan dia berkewarganegaraan Inggris, sekalipun sebenarnya dia lahir dan besar dikatakan di Turki. Diduga dia berdarah Turki dan besar di Turki, lalu kemudian bermigrasi ke Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Nah, diduga pada usia 27 tahun dia sudah berangkat dari Turki menuju ke Inggris. Karena pada sampai usia 27 tahun dia masih berada di Turki. Dia lahir sebagai umat muslim dan besar sebagai warga yang beragama muslim. Dan memang society, masyarakat tempat dia berada adalah masyarakat muslim pada umumnya. Jadi ada beberapa fakta yang coba dikumpulkan di sini. Yang pertama, fakta bahwa dia tidak bermain Instagram dan diduga begitu, dan tidak ada tanggal lahir yang pasti tentang dirinya. Dia awalnya adalah orang muslim, seorang beragama Islam, dan beralih menjadi seorang Kristen dan malah berprofesi sebagai pewarta. Dan dia memiliki evangelical lifestyle. Dan profesinya disebut sebagai preacher, seorang pengkhotbah jalanan. Dan ketika dia diserang itu di Hyde Park, London Hyde Park, dia sedang ikut dalam satu pelayanan pengkhotbahan, berkhotbah. Bahkan videonya tersebar luas di media sosial, di YouTube. Bagaimana dia diserang, stabbed oleh seorang penyerang begitulah, tanpa bermaksud membuat sensitivitas yang baru siapa penyerangnya, tetapi dia diserang karena membuat kritik terhadap agama Islam, dan di lain sisi dia berperan sebagai seorang pengkhotbah. Nah, dua hal ini seringkali dibuat berjalan bersama sehingga orang menjadi sangat sensitif. Dia ketika diserang memakai baju Charlie Hebdo, dan kita tahu Charlie Hebdo satu manajemen media, boleh dikatakan manajemen media, majalah persisnya, majalah mingguan dari Prancis yang sangat kontroversial. Dia mengkritik bukan hanya agama tertentu, tapi agama-agama yang menurut mereka membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan untuk memberi komentar, memberi kritik. Dan kita tahu Charlie Hebdo beberapa kali membuat meme, gambar-gambar lucu, karikatur lebih tepatnya. Bukan hanya karikatur dari tokoh agama A, tetapi banyak. Yesus sendiri, Bunda Maria sendiri diperolok-olok oleh majalah ini.
Tetapi syukurlah tidak begitu impulsif, tidak begitu meledak-ledak tanggapan dari orang Kristen atas apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo. Nah, Hatun Tas diduga barangkali kontributor dari Charlie Hebdo. Pertama dia memakai pakaian itu, Charlie Hebdo, dan kemudian pernah di satu peristiwa dia ditampar oleh seorang laki-laki juga ketika memegang, juga diduga melakukan penghinaan keagamaan. Oke, jadi kita kembali ke siapa Hatun Tas ini. Dan dia berita tentang Hatun Tas menjadi viral ketika dia diserang oleh seorang pria di taman kota itu di London Hyde Park. Dan ketika itu dia sedang ikut dalam pelayanan dan orang menjadi fokus pada persoalan antara agama Islam dan Kristen. Isu ini tidak begitu hangat di tempat kita sepertinya, tetapi media-media internasional seperti The Guardian, The Times berbicara, membahas tentang kisah Hatun Tas ini. Oke para sahabat, sudah cukup panjang bagian ini, tapi kita mau mengaitkan ini tentang bacaan hari ini. Kita bisa lihat hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, bukan milik orang lain dijualnya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, lalu setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Menjual seluruh miliknya itu merupakan simbolisasi dari totalitas, kepenuhan, keseluruhan diri untuk mencari kerajaan Allah itu. Persembahan terbaik dibayar dengan keseluruhan diri. Satu totalitas. Dan saya katakan tadi di awal, kisah tentang Hatun Tas ini bisa dikaitkan dengan bacaan hari ini. Soal totalitas. Sekalipun intensio dari Hatun Tas masih bisa diberi kritik, tetapi bila benar dia berusaha, si Hatun Tas ini berusaha memberi pewartaan terbaik sampai harus siap untuk dianiaya, itu adalah satu teladan yang baik. Sekali lagi, bukan untuk berkonfrontasinya, tetapi bila harus ada konfrontasi sebagai side effect, efek samping dari pewartaan, maka itu siap untuk dihadapi. Dan sekali lagi para sahabat, ini bukan perkara gampang. Membuat konten tentang ini gampang, berbicara tentang ini, tetapi untuk benar-benar menjadi pelakunya bukan perkara yang gampang. Maka keseluruhan dari diri, apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar menjadi tanda, menjadi bukti bahwa kita sungguh mau merasakan, berada di dalam kerajaan Allah itu. Menjual seluruh miliknya. Persoalan adalah bahwa orang kadang mau juga menjual seluruh milik orang untuk mendapatkan kerajaan Allah, untuk mendapatkan apa yang menurut dia yang terbaik, tapi mengorbankan orang lain. Oke? Dan semangat kekristenan mendorong kita untuk mengorbankan diri untuk sampai kepada kerajaan Allah. Oke, saya pikir ini satu penyampaian yang bisa saya buat tentang bacaan hari ini. Saya sudah melihat bahwa kalau dia dalam bentuk ulasan-ulasan teologis, banyak kritik, banyak yang akhirnya orang tidak sampai pada topik. Tapi dengan kisah-kisah semacam ini, barangkali kita bisa terbantu untuk mendalami iman, kekayaan dari ajaran iman yang bisa sedikit demi sedikit kita maknai menjadi bekal dalam hidup. Semoga pace bene.